Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bina akidah dan akhlak. Materi kita adalah tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah ini adalah mempunyai makna yaitu mensucikan dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat thayyibah ini salah satunya itu termaksud yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahi aliyul azim, atau yang disebut juga dengan hauqallah. Jadi la haula wala quwata illa billahi aliyul azim ini artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian makna daripada kalimat thayyibah yang pertama, makna kalimat hauqallah, dan ada juga keutamaan kalimat hauqallah. Makna kalimat hauqallah ini adalah menunjukkan kepasrahan kepada Allah semata dalam memohon pertolongan dan bantuannya. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan dari Allah dan maha tinggi dan maha agung. Yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat ini mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, hauqallah adalah kalimat yang digunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kedua, bermakna pengakuan terhadap keesaan Allah. Kita mengakui bahwa Allah itu benar-benar esa, benar-benar maha tinggi, benar-benar maha perkasa. Keutamaannya adalah bagaimana Allah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Tiada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali dengan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga bermakna pengakuan akan nama-nama sifat Allah, sifat-sifat Allah. Sifat pengasih, sifat penyayang. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, seperti ada dalam kalimat-kalimat thayyibah yang tadi sudah Ibu jelaskan. Karena apa yang terjadi di dunia ini semuanya atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna keimanan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa dia bermakna keimanan pada takdir Allah? Karena takdir yang kita jalani hari ini, kehidupan yang kita jalani hari ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atau suratan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita bisa hidup, kita bisa makan, bernafas, beraktivitas karena semua atas berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suratan takdir daripadanya kepada kita. Kemudian kita masuk pada keutamaan hauqallah. Keutamaan hauqallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan hauqallah dalam beberapa hadisnya. Di antaranya yang artinya tidaklah seorang yang ada di bumi ini mengucapkan kalimat tauhid, tasbih dan takbir, hamdalah dan hauqallah kecuali akan dihapuskan segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ketika kalian melafazkan kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pengampunan, thayyibah, kalimat-kalimat baik, kata-kata baik kepada Allah, niscaya insyaallah dosa-dosa kalian akan dihapuskan oleh Allah, seperti pada sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keutamaan hauqallah adalah termaksud al-baiyatus solihat atau kebaikan abadi. Al-baiyatus solihat yaitu kebaikan abadi. Kenapa ini termaksud kebaikan abadi? Karena kebaikan Allah kepada kita itu telah Dia berikan secara terus-menerus dan tiada minta pamrih apapun kecuali kalian harus mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah tidak meminta ketika Allah memberikan nafas kalian harus membayarnya dengan nafas, tidak. Tetapi
Ketika kalian dilahirkan, Allah sudah menentukan takdir kalian dan kalian harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk daripada rasa terima kasih kita kepada Allah sebagai umat Allah yang sudah hidup di dunia ini. Kemudian termaksud al-baiyatu sholihat, kebaikan abadi. Allah itu memberikan kita kebaikan yang tiada putus-putusnya dan itu abadi selama kita masih hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga, salah satu harta simpanan di surga. Kalau kita berbuat baik di dunia ini, kita sering menyebut asma Allah dengan baik, kita sering melafazkan kata-kata yang baik kepada Allah, kita adalah orang-orang baik. Dan itu adalah salah satu simpanan kita di akhirat kelak. Jadi kalau kita berkata-kata yang baik, insya Allah itu akan menjadi bekal kita di akhirat. Itu akan Allah simpan dan akan Allah berikan kepada kalian. Seperti itu. Jadi harus berkata-kata baik. Jangan lupa kalimat thayyibah. Kalian harus mengucapkannya paling tidak setiap hari. Seperti zikir itu merupakan kalimat thayyibah karena termaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta ini. Kemudian yang keempat merupakan tanaman di surga. Merupakan tanaman di surga. Kenapa ini merupakan tanaman di surga? Nah, kalau kita berbuat baik hari ini, insya Allah balasannya adalah surga. Kita sholat sudah, ngaji sudah, berbakti kepada ibu dan bapak sudah. Nah, ini merupakan tanaman kita yang ada di surga. Ketika kita melakukan kebaikan, maka balasannya adalah surga. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah termaksud salah satu pembuka kunci pintu surga. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah kita telah dijanjikan surga oleh Allah. Termaksud salah satu pintu pembuka kunci. Contohnya kepada kita para muslimah, Allah mewajibkan seorang wanita untuk menutup auratnya. Karena apa? Karena wanita itu adalah salah satu perhiasan yang paling berarti di muka bumi ini. Wanita itu adalah perhiasan yang paling berarti di muka bumi ini. Jadi mereka harus mengulurkan jilbabnya sepanjang-panjangnya dan menutup semua auratnya. Dan barang siapa yang melakukan perintah Allah, ini jilbab merupakan perintah Allah. Barang siapa yang melakukan perintah Allah, mereka akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau kita ingin meminta ampun, kita ingin mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, itu merupakan salah satu bentuk berserah diri. Ya Allah, maafkan ya Allah, hari ini kami sudah lalai menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, maafkan ya Allah, hari ini saya tidak sholat. Ya Allah, maafkan ya Allah, hari ini saya membentak mama. Maafkan ya Allah, hari ini saya sudah marah-marah sama mama. Itu merupakan salah satu ucapan berserah diri kepada Allah. Ya Allah, tiada daya tiada upaya diriku ini kalau tidak ada berkah daripadamu. Seperti itu. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa lafal kalimat hauqallah adalah la haula wala quwata illa billahi aliyul azim, yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dan ingat, hauqallah merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa sholat dan jangan lupa mengaji. Jangan lupa besok kita ada jadwal lagi untuk hari Selasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.